Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, kita pada bulan puasa ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam pada Rasul kita, uswah hasanah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikhtiar dan doa. Ikhtiar atau biasa kita kenal dengan istilah usaha atau berusaha. Doa adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam agama kita, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki dua hal tersebut. Tidak boleh hanya salah satunya. Apakah itu sekedar berusaha aja atau ikhtiar saja tanpa dibarengi dengan doa, atau sebaliknya, berdoa saja tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Kenapa usaha yang didahulukan, bukan doa yang didahulukan? Agar kita betul-betul bekerja terlebih dahulu sebelum menyerahkan hasil dari usaha atau pekerjaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah berhasilnya atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dulu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita inginkan itu betul-betul terkabul. Contoh, ketika seorang siswa ingin menghadapi ujian, maka dia dianjurkan untuk pertama kalinya berusaha belajar semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapannya. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Begitu juga halnya dengan doa. Kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk betul-betul berdoa dengan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita dilarang untuk bermain-main. Nah, dalam agama kita ada beberapa waktu Allah sangat menunggu kita berdoa kepadanya. Ulama kita mengatakan bahwa ada beberapa waktu doa-doa kita akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manakah beberapa waktu tersebut? Dalam kesempatan ini ada 4 saja yang kami sampaikan. Insya Allah pada waktu yang lain kita akan membahas waktu-waktu yang lainnya. Yang pertama adalah ketika seorang muslim itu sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua, ketika seorang muslim telah selesai melaksanakan salat fardu. Yang ketiga, ketika seorang muslim selesai melaksanakan sholat lail atau yang kita kenal dengan istilah sholat tahajud. Dan yang keempat adalah ketika turunnya hujan. Nah, 4 waktu inilah
kita dianjurkan untuk senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keseriusan kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bahkan mengabulkan doa-doa yang kita lantunkan dengan penuh keikhlasan dan keseriusan. Seringkali ada orang yang bertanya, "Ustaz, saya sudah setiap hari berdoa, namun kok sampai detik ini doa saya tidak ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita meyakini bahwa tidak selamanya apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabulkan. Bisa saja kita berdoa hari ini, bulan depan baru dikabulkan, atau hari ini kita berdoa, tahun depan baru dikabulkan, atau kita yang berdoa setiap hari malah yang mendapatkan hasil dari doa kita itu adalah orang lain. Bisa saja itu keluarga kita, ayah kita, ibu kita, ataupun anak-anak kita. Bahkan ada sebagian ulama juga yang mengatakan bisa saja doa yang sering kita lakukan setiap hari setelah kita selesai sholat fardu, ataukah di bulan Ramadan, atau doa-doa apapun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita telah meninggal dunia atau ketika kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan pernah kita bosan untuk berdoa dan berdoa, tetapi tentu kita garis bawahi yang pertama tadi bahwa doa tanpa usaha itu tidak ada. Begitu juga usaha tanpa doa itu bukan ciri khas sebagai seorang muslim yang sejati. Jadi intinya dua hal tersebut, berusaha dan berdoa, harus berbarengan satu sama lain. Ya. Sama dengan ketika kita berdoa yang kita sudah hafal semua doa-doa tersebut, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalu ada dunia dan akhirat. Kita tidak meminta dunia saja atau akhirat saja, tetapi harus ada berbarengan antara keduanya. Bahkan kita kedepankan dulu kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, setelah itu baru muncul yang terakhir, yaitu kebaikan dan keberkahan di akhirat insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.